Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Sebelumnya kita berdoa, Tuhan berkati hati dan pikiran kami untuk mau mendengar firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengaku percaya kepada Allah adalah orang yang bukan hanya hidup sebagai orang percaya, tetapi ia memiliki tanggung jawab di hadapan Allah. Orang percaya bukan hanya hidup untuk percaya, tetapi juga melakukan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya ketika ia percaya kepada Allah Bapa. Alkitab menjelaskan bahwa orang yang percaya kepada Allah memiliki tanggung jawab. Apa saja yang menjadi tanggung jawab orang percaya kepada Allah? Yang pertama, menjaga hubungan terus-menerus dengan Allah Bapa. Seorang Aristoteles, seorang filsuf dan bapa ilmu pengetahuan, dia adalah guru dari Alexander Agung yang hidup pada tahun 382 sebelum Masehi. Dia berusia 62 tahun, mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Karena manusia dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerja sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia tidak dapat hidup sendiri. Itulah sebabnya mengapa menjalin hubungan dengan sesama merupakan hal yang penting. Melalui hubungan yang dijalin, maka kita akan dapat mengenal dengan baik orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita pun sebagai orang percaya, kita dituntut untuk menjalin hubungan bukan hanya dengan sesama ciptaan, tetapi juga dengan Allah yang adalah pencipta alam semesta ini. Mengapa kita harus membangun hubungan dengan Allah? Karena secara literal, membangun hubungan berarti ikatan, menjaga ikatan kita sehingga kita semakin lekat dengan Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Menjaga hubungan dengan Allah merupakan tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk hidup sebagai orang percaya. Di dalam Kamus Besar Indonesia, bahasa Indonesia berarti menjaga itu memelihara atau memelihara hubungan dengan Allah Bapa sehingga hubungan itu akan tetap terjalin dengan erat. Dalam bahasa asli, kita menjaga merupakan kalimat imperatif atau kalimat perintah yang mengharuskan orang percaya harus melakukan, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Orang percaya harus menjaga dengan baik hubungan dengan Allah Bapa. Menjaga hubungan baik dengan Allah Bapa ialah melalui persekutuan yang lebih intim dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan persekutuan intim dengan Allah? Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 1 menegaskan bahwa menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Yang mau dilihat oleh Allah bukanlah pemberian korban atau persembahan yang kita bawa, tetapi bagaimana kita memberikan diri, merefleksikan diri untuk membangun hubungan terus-menerus dengan Allah Bapa di surga. Menghampiri untuk mendengar berarti datang dengan keingintahuan, ingin mengerti dan memahami serta mengenal Allah, bukan hanya terpusat pada korban persembahan yang sudah menjadi rutinitas, sebab hal demikian dipandang jahat oleh Allah. Hal ini sering terjadi di dalam kehidupan orang percaya, di mana ada orang-orang yang terlalu terpusat dan berlebihan pada pemberian persembahan yang besar, yang menganggap bahwa apa yang dilakukannya sudah benar di mata Tuhan.
dan berharap Tuhan berkenan dan membalas perbuatannya itu dengan membalas berkat yang berlimpah. Ini memperlihatkan bahwa cara penyembahan kita sebenarnya tanpa kerinduan untuk mengerti dan memahami firman Allah dengan benar, itu adalah jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, menjaga dan memelihara hubungan harus terus-menerus dengan Allah adalah tanggung jawab utama kehidupan orang percaya. Sebab jika kita mengaku percaya, maka kita akan punya kerinduan yang dalam untuk punya hubungan yang intim dengan Allah Bapa. Yang kedua, menjaga perilaku hidup di hadapan Allah. Tanggung jawab orang percaya bukan hanya menjaga hubungan dengan Allah, tetapi juga menjaga perilakunya di hadapan Allah. Orang percaya harus menjaga perilakunya di hadapan Allah Tuhan, sehingga ia menjadi pribadi yang dapat menjadi berkat bagi sekitarnya. Tentu saja menjadi perilaku adalah satu hal yang sulit, perilaku yang baik ya. Karena orang percaya harus menjadi pribadi yang berbeda dengan dunia. Tidak hidup mengikuti secara dunia, yaitu hidup tanpa pimpinan Roh Kudus, akan tetap harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Memang tidak mudah untuk dapat menjaga perilaku yang benar di hadapan Tuhan di tengah dunia yang semakin fana ini. Tapi hal ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Perintah Tuhan menuntut kita untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita menjaga perilaku kita dengan menjaga perkataan kita. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 1, melalui ayat ini pengkhotbah kembali memperingatkan setiap orang percaya kepada Allah senantiasa memperhatikan perkataannya. Perkataan yang dimaksud di sini bukan hanya perkataan mulut saja, melainkan perkataan dalam hati juga. Hal ini dikarenakan Allah Maha Tahu akan segala hal kehidupan manusia. Allah sanggup mengetahui apa yang kita katakan, sekalipun dalam hati. Hal ini pula yang dikatakan Yesus di dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Orang yang percaya kepada Allah Bapa akan mampu mengontrol perkataannya, mampu mengontrol ucapannya. Dia tidak akan mengucapkan perkataan yang sia-sia. Pada ayat Pengkhotbah 5 ayat 4, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Ini menggambarkan tentang bagaimana orang Israel datang beribadah di bait suci dan bernasar di hadapan imam. Dan saat dia kembali ternyata dia belum melakukan nasarnya tersebut, kemudian berkata kepada imam bahwa dia hilaf. Pengkhotbah mengatakan bahwa Allah tegas dalam hal ini. Makanya sejak awal telah diingatkan untuk berhati-hati dengan perkataan. Lebih baik tidak bernasar daripada bernasar, tapi tidak menepati. Menepati perkataan juga disebut integritas. Setiap orang percaya dituntut memiliki integritas, kesatuan antara perkataan dan tindakan. Ayat ini merupakan penegasan inti dari kehidupan orang yang benar, yaitu harus disertai dengan takut akan Allah. Takut akan Allah bukan berarti bersembunyi dan takut bertemu dengan Tuhan seperti yang dilakukan Adam dan Hawa ketika berdosa. Takut akan Allah berarti menghormati dan taat padanya. Dan ini merupakan bagian dari kasih kita pada Allah. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap sesama. Pertama, tanggung jawab terbesar bagi orang percaya adalah menjaga dan melakukan keselamatan yang sudah diberikan oleh karya Tuhan Yesus dengan mengorbankan nyawanya dan darahnya. Yesus Kristus di kayu salib sebagai penebusan bagi seluruh umat yang berdosa. Kita adalah orang-orang percaya yang diselamatkan untuk nantinya hidup bersama dengan Tuhan Yesus selamanya. Haleluya. Yang kedua, tanggung jawab orang percaya kepada kaum Kedar atau mereka yang belum percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang pencipta langit dan bumi, yang memberikan keselamatan
dan juga hidup yang kekal nantinya. Sehingga berita Injil ini sampai kepada seluruh umat manusia dimanapun mereka berada. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Allah Bapa mau setiap orang percaya kepadanya harus dan wajib hukumnya untuk menjalankan tanggung jawabnya, yaitu mendengar, menjaga hubungannya dengan Allah secara terus-menerus dan menjaga perilaku hidupnya di hadapan Allah, serta menjalankan perintah Tuhan untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid Tuhan Yesus, sehingga kehidupan orang percaya berkenan di hadapan Allah. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Allah Bapa selama-lamanya. Haleluya. Amin.